Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gozil Fiunik, NIM 19089444, mata kuliah Anatomi Terapan, jurusan Ilmu Keolahragaan, Prodi Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Dan yang pertama-tama saya di sini akan menjelaskan tentang analisis struktur persarafan. Sistem saraf adalah sistem organ pada manusia yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik volunter atau involunter organ atau jaringan tubuh, dan homeostasis berbagai proses fisiologis tubuh. Sistem saraf merupakan jaringan paling rumit dan paling penting karena terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron yang saling terhubung dan vital untuk perkembangan bahasa, pikiran, dan ingatan. Dan sistem saraf pada vertebrata secara umum terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf tepi atau SST. SSP terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. SST utamanya terdiri dari saraf yang merupakan serat panjang dan menghubungkan SSP ke setiap bagian dari tubuh. SST meliputi saraf motorik, memediasi pergerakan-pergerakan volunter. Di sistem saraf otonom meliputi sistem saraf simpatis, sistem saraf parasimpatis, dan fungsi regulasi involunter, dan sistem saraf enterik, sebuah bagian yang semi bebas dari sistem saraf yang fungsinya adalah untuk mengontrol sistem pencernaan. Yang kedua adalah analisis struktur endokrin. Ada banyak kelenjar yang menjadi bagian sistem endokrin. Beberapa di antaranya mungkin sudah Anda kenal, misalnya testis pada pria dan ovarium pada wanita, menghasilkan hormon-hormon reproduksi. Namun sebenarnya ada beragam kelenjar penghasil hormon di dalam tubuh manusia. Secara singkat berikut ini beberapa kelenjar di sistem endokrin atau sistem hormon yang penting untuk diketahui. Yang pertama, kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari adalah kelenjar hipofisis terletak di dasar organ otak. Dan yang kedua, hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian otak yang menghubungkan sistem endokrin dengan sistem saraf. Sel saraf hipotalamus menghasilkan hormon yang mampu mengontrol hormon-hormon hasil produksi kelenjar pituitari. Yang ketiga, kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak di bagian tengah otak. Kelenjar sistem endokrin ini menghasilkan hormon melatonin yang membantu Anda tertidur lelap. Dan yang keempat itu adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berlokasi di bagian bawah depan leher yang berbentuk seperti kupu-kupu. Dan yang kelima, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kumpulan 4 kelenjar kecil yang menghasilkan hormon paratiroid. Dan yang keenam adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terdiri dari atas 2 bagian, yaitu korteks adrenal di bagian luar dan medula adrenal di bagian dalam. Nama kelenjar ini mungkin mengingatkan Anda pada kata adrenalin. Memang, salah satu hormon yang melepas oleh kelenjar adrenal adalah hormon adrenalin. Dan yang ketujuh adalah kelenjar reproduksi, testis dan ovarium. Sesuai namanya, kelenjar reproduksi sebagai bagian dari sistem endokrin menghasilkan hormon yang berkaitan dengan seksualitas dan reproduksi manusia. Dan pada pria atau tentu mengenal testosteron. Testosteron merupakan jenis hormon androgen paling penting yang dihasilkan oleh testis. Dan yang kedelapan adalah
Dan yang kedelapan adalah pankreas, terletak di belakang lambung. Dalam sistem endokrin, pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Yang ketiga, analisis struktur alat kelamin pria. Fungsi sistem reproduksi pada pria terutama untuk produksi dan penyimpanan, serta mengantarkan sperma untuk pembuahan sel telur. Dan sistem produksi pria, struktur organ reproduksi eksternal pada pria meliputi yang pertama adalah penis, adalah organ vital pria yang digunakan untuk berhubungan seksual. Di saat mencapai klimaks seksual, sperma keluar melalui saluran di dalam penis. Dan yang kedua adalah skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang menggantung pada pangkal penis. Kantung kecil dan berotot ini melindungi testis beserta saraf dan pembuluh darah. Yang ketiga adalah testis. Testis adalah organ paling penting dari sistem reproduksi laki-laki yang terletak di dalam skrotum. Testis merupakan kelenjar di mana sperma dan testosteron diproduksi. Yang keempat adalah analisis struktur alat kelamin wanita. Organ reproduksi wanita dilengkapi dengan organ reproduksi eksternal pada wanita, yaitu labium mayor, labium minor, dan kelenjar Bartholin dan klitoris. Organ-organ eksternal ini berfungsi untuk memicu hasrat seksual pada wanita, melindungi organ reproduksi internal wanita dari berbagai penyebab infeksi, dan juga memiliki peran dalam memungkinkan sperma untuk memasuki tubuh wanita guna mencapai sel telur. Sistem reproduksi wanita bekerja sama dengan 4 hormon reproduksi utama, yaitu FSH dan LH, yang membantu proses pembentukan sel telur di ovarium, serta estrogen dan progesteron yang berperan penting untuk kehamilan. Sistem reproduksi wanita bekerja sama dengan 4 hormon reproduksi utama, yaitu FSH, LH, yang membantu untuk proses pembentukan sel telur di ovarium. Memiliki keunikan dengan fungsinya masing-masing. Kesehatan setiap organ dan dalam sistem reproduksi perlu dijaga dengan baik. Organ reproduksi wanita bagian dalam berikut adalah bagian-bagian yang termasuk di dalamnya. Yang pertama adalah vagina. Vagina adalah suatu area dengan bentuk seperti saluran yang lentur dan berotot. Vagina terletak di antara uretra dan rektum dengan panjang sekitar 7,5 sampai 10 cm. Bagian atas vagina terhubung dengan serviks, sementara itu bagian bawahnya terbuka ke arah luar. Dan kedua adalah serviks atau leher rahim, adalah bagian bawah dari rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks membentuk seperti tabung yang berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan untuk menuju ke uterus. Yang ketiga adalah uterus. Uterus atau rahim adalah suatu ruang kosong yang berbentuk seperti sebagai tempat berkembangnya janin. Dan yang keempat, tuba Fallopi. Tuba Fallopi atau saluran tuba berbentuk seperti pembuluh kecil yang menempel pada bagian atas rahim. Organ ini berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Dan yang kelima adalah ovarium. Ovarium atau indung telur adalah jaringan kecil yang berbentuk oval yang berada di rahim. Ovarium berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon seks perempuan yang kemudian akan dilepas ke aliran darah. Dan fungsi lain dari organ kelamin wanita adalah untuk alat pencernaan, dan fungsi utama organ reproduksi wanita adalah
eh, memproduksi sel telur untuk pembuahan. Yang kelima, analisis struktur darah. Sel darah merah atau eritrosit adalah jenis sel darah yang paling banyak berfungsi mengikat oksigen yang diperlukan untuk oksidasi jaringan-jaringan tubuh lewat daerah dalam hewan bertulang belakang. Terdapat kira-kira 5 juta sel darah merah per milimeter kub per milimeter. Bagian dalam eritrosit terdiri dari hemoglobin, sebuah molekul biomolekul yang dapat mengikat oksigen. Hemoglobin akan mengambil oksigen dari paru-paru dan insang, dan oksigen akan melepaskan saat eritrosit melewati pembuluh kapiler. Warna merah sel darah merah sendiri berasal dari warna hemoglobin, yang unsur pembuatnya adalah zat besi. Pada manusia, sel darah merah dibuat di sumsum tulang belakang, lalu membentuk kepingan bikonkav. Di dalam sel darah merah tidak terdapat nukleus. Sel darah merah sendiri aktif selama 120 hari sebelum airnya dihancurkan, dan tubuh akan tetap memproduksinya dan akan mengganti sel darah tetap baru. Dan yang keenam adalah analisis struktur panca indera. Bagian mata dan fungsinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kornea mata, mempunyai fungsi untuk menerima sebuah rangsangan cahaya dan meneruskannya pada bagian mata yang lebih dalam. Yang kedua, lensa mata, mempunyai fungsi untuk meneruskan dan memfokuskan pada cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Dan yang ketiga adalah iris, mempunyai fungsi untuk mengatur banyak sedikitnya sebuah cahaya yang masuk ke mata. Dan yang keempat adalah pupil, mempunyai fungsi sebagai saluran masuknya sebuah cahaya. Dan yang kelima adalah retina, mempunyai fungsi untuk membentuk sebuah bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf ke mata ke otak. Yang keenam adalah otot mata, mempunyai fungsi untuk mengatur suatu gerakan bola mata. Dan yang ketujuh adalah saraf mata, mempunyai fungsi untuk meneruskan sebuah rangsangan cahaya ke retina. Telinga merupakan alat indera yang berfungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita. Telinga ialah indera pendengaran yang menerima sebuah rangsangan berupa suara. Fungsi lain dari telinga yaitu berfungsi sebagai alat keseimbangan. Dan bagian-bagian telinga yaitu adalah yang pertama, telinga bagian luar, ini terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Yang kedua adalah telinga bagian tengah, yaitu terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengar, dan saluran eustachius. Dan yang ketiga adalah telinga bagian dalam, yaitu terdiri dari alat keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran, dan tingkap jorong. Yang selanjutnya adalah hidung. Ialah indera yang kita gunakan untuk mengenali suatu lingkungan sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Serabut-serabut pada saraf pencium terdapat pada bagian atas selaput lendir hidung. Serabut-serabut olfaktori ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi rangsang zat kimia dalam bentuk gas di udara. Yang struktur dari hidung adalah yang pertama, lubang hidung, mempunyai fungsi untuk keluar masuknya sebuah udara. Dan yang kedua, rambut hidung mempunyai fungsi untuk menyaring sebuah udara yang masuk ketika bernapas. Yang ketiga adalah selaput lendir, mempunyai fungsi sebagai tempat menempelnya sebuah kotoran dan sebagai indera pembau. Dan yang keempat adalah serabut saraf, ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi zat kimia yang masuk ke dalam hidung. Dan yang selanjutnya adalah saraf pembau. Ini mempunyai fungsi untuk mengirimkan bau-bauan ke bagian otak. Selanjutnya adalah lidah, yaitu salah satu jenis indera yang mempunyai fungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari makanan yang masuk ke dalam suatu mulut kita. Lidah bisa merespon berbagai jenis dan berbagai macam rasa seperti rasa manis,
rasa pahit, asam, dan asin. Pada lidah terdapat dua kelompok otot, yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Dan pada bagian lidah yang berbintil-bintil disebut dengan papila, yaitu ujung saraf pengecap. Seperti bintil-bintil, saraf pengecap tersebut memiliki kepekaan terhadap rasa tertentu yang berdasarkan letaknya pada lidah. Pada pangkal lidah terdapat pengecap rasa pahit, pada tepi lidah untuk mengecap rasa asin dan asam, serta pada ujung lidah fungsinya untuk mengecap rasa manis. Dan pada permukaan lidah yang ditutupi oleh 3 macam papila, yaitu seperti berikut. Yang pertama adalah papila circumvallata, dan papila filiformis, dan papila fungiformis. Kulit mempunyai fungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya pada otot dan tulang, dan sebagai alat peraba dengan dilengkapi sebagai macam reseptor yang peka terhadap berbagai suatu rangsangan, yaitu sebagai alat ekskresi serta untuk mengatur suhu tubuh. Dan bagian-bagian kulit yang terdapat adalah yang pertama, kulit ari mempunyai fungsi untuk mencegah masuknya sebuah bibit penyakit. Dan yang kedua, kelenjar keringat mempunyai fungsi untuk menghasilkan suatu keringat. Dan yang ketiga adalah lapisan lemak mempunyai fungsi untuk menghangatkan suatu tubuh. Dan yang keempat adalah otot penggerak rambut mempunyai fungsi untuk mengatur sebuah gerakan. Dan yang kelima adalah sel epidermis atau lapisan